Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang melahirkan luka, merajut bahagia. Suamiku belum selesai dengan masa lalunya dan ternyata aku jadi istri kedua. Keluarga cemara yang sebentar lagi terwujud hancur begitu saja. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma teh melati hangat dan harum panggangan roti baru saja memenuhi ruang makan kami yang minimalis. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca dengan begitu lembut, menyinari dinding-dinding rumah yang sengaja kami cat dengan warna putih gading. Di sudut ruangan, sebuah boks bayi kayu yang masih kosong berdiri dengan anggun, dikelilingi oleh beberapa mainan rajut yang sengaja kupersiapkan jauh-jauh hari. Aku menyentuh perutku yang sudah membuncit tua. Usia kandunganku kini memasuki bulan ke-9. Setiap kali ada tendangan kecil dari dalam sana, hatiku membuncah oleh rasa syukur yang luar biasa. Aku, Cynthia, selalu mengira bahwa hidupku adalah sebuah dongeng yang menjadi nyata. Menikah dengan Mas Hanif, seorang pria lembut, penuh perhatian, dan mapan, adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Mas Hanif adalah tipe suami idaman. Dia tidak pernah absen mengusap perutku setiap malam sebelum tidur, membisikkan doa-doa baik agar anak pertama kami tumbuh menjadi anak yang salih. Kami sering duduk berdua di teras rumah, mengobrol tentang bagaimana kami akan membesarkan anak ini. Kami ingin membangun sebuah keluarga cemara, sebuah keluarga yang penuh kehangatan, kedamaian, dan tanpa rahasia. Impian itu sudah terasa sangat dekat. Tinggal menghitung hari menuju persalinan. Pagi itu, Mas Hanif berpamitan untuk pergi ke kantor dengan kecupan hangat di keningku seperti biasa. Jaga diri baik-baik di rumah ya, sayang. Kalau ada kontraksi atau terasa sesuatu, langsung telepon Mas. Mas akan langsung pulang, bisiknya dengan tatapan mata yang begitu teduh. Aku tersenyum lebar dan mengangguk, mengantarnya hingga ke depan pagar besi rumah kami. Menyaksikan mobilnya perlahan menghilang di tikungan jalan, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, kedamaian yang kurajut dengan penuh rasa syukur itu tidak bertahan lama. Siang harinya, langit yang tadinya cerah mendadak berubah mendung. Bersamaan dengan rintik hujan pertama yang jatuh menyentuh bumi, bel rumahku berbunyi. Aku melangkah perlahan, menopang pinggangku yang mulai sering terasa linu, lalu membuka pintu kayu jati rumah kami. Di balik pintu, berdiri seorang wanita paruh baya dengan gurat wajah yang dipenuhi kesedihan yang mendalam. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda yang wajahnya sangat pucat, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang sembab. Mereka berdua memandangku dengan tatapan yang sulit kuartikan, perpaduan antara rasa bersalah, amarah, dan kepedihan yang teramat sangat. "Permisi, apakah benar ini rumah Hanif?" tanya wanita parubaya itu dengan suara yang bergetar. "Iya, benar. Saya Cynthia, istri Mas Hanif. Ada yang bisa saya bantu, Bu?" jawabku dengan senyuman paling ramah yang bisa kuberikan, meski ada debaran halus yang tiba-tiba muncul di dadaku. Mendengar kata istri, wanita muda di sebelah sang ibu tampak tersentak. Dia memegang dadanya sendiri. Lalu air mata mulai mengalir deras di pipinya yang tirus. Wanita parubaya itu memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang yang terdengar sangat berat, sebelum akhirnya menatap lurus ke arah mataku. "Enduk, perkenalkan, saya adalah ibu mertua dari Hanif, dan perempuan di sebelah saya ini adalah Sarah, istri pertama Hanif." Kata-kata itu meluncur dengan begitu tenang, namun dampaknya bagaikan hantaman badai yang seketika meruntuhkan seluruh duniaku. Jantungku serasa berhenti berdetak untuk beberapa detik. Pandanganku mendadak mengabur, dan lututku terasa begitu lemas hingga aku harus berpegangan erat pada daun pintu agar tidak terjatuh. Maaf, Bu, sepertinya ibu salah alamat. Mas Hanif belum pernah menikah sebelum ini. Kami menikah secara resmi, dan Mas Hanif berstatus jejaka, ujarku dengan suara yang gemetar, mencoba membela kenyataan hidup yang selama ini kuyakini. Aku berusaha tersenyum, berharap ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman atau lelucon yang buruk. Namun,
Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya perlahan. Beliau membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah dompet kecil, dan menunjukkan selembar foto serta sebuah buku nikah yang tampak sedikit kusam. Di dalam foto itu, terlihat Mas Hanif dengan senyuman yang sama persis seperti yang kulihat setiap hari, sedang merangkul wanita bernama Sarah itu di depan sebuah pelaminan sederhana. Hanif tidak pernah menceritakannya padamu, Enduk? Suara wanita parubaya itu melunak. Kini dipenuhi rasa iba melihat kondisiku yang sedang hamil besar. 2 tahun lalu, Hanif dan Sarah menikah. 6 bulan yang lalu, Sarah melahirkan anak mereka. Tapi anak itu tidak selamat. Bayi mereka meninggal dunia saat persalinan. Ibu itu menghela napas lagi. Air matanya kini ikut menetes. Sarah sempat depresi berat karena kehilangan buah hati mereka. Karena melihat kondisi Sarah yang hancur dan merasa rahimnya tidak lagi mampu memberikan keturunan dengan cepat, Sarah sendiri yang meminta Hanif untuk mencari wanita baik-baik, agar Hanif bisa memiliki momongan. Tapi, kami sama sekali tidak tahu kalau Hanif justru menyembunyikan statusnya darimu. Kami mengira dia berterus terang sejak awal. Mendengar penuturan itu, dadaku terasa begitu sesak hingga bernapas pun terasa menyakitkan. Rahimku yang sedang membawa kehidupan baru di dalamnya, tiba-tiba terasa seperti sebuah beban yang sangat berat. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung lagi. Jadi, selama ini, kebaikan Mas Hanif, perhatiannya, dan impian tentang keluarga cemara yang dia tawarkan kepadaku, hanyalah sebuah pelarian? Aku dinikahi hanya untuk menjadi wadah pengganti dari anak mereka yang telah tiada? Lebih hancur lagi hatiku saat menyadari bahwa pria yang sangat kucintai, pria yang kuanggap paling jujur di dunia ini, ternyata belum selesai dengan masa lalunya. Dia membangun istana baru di atas puing-puing luka lamanya, dan menjadikanku sebagai fondasi yang tidak tahu apa-apa. Rumah indah yang baru saja kubersihkan pagi tadi, boks bayi yang menunggu dengan setia di sudut ruangan, kini terasa asing dan dingin. Keluarga cemara yang sebentar lagi terwujud, yang hanya tinggal menunggu tangisan pertama bayiku, kini hancur begitu saja sebelum sempat dimulai. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi 2 wanita di depanku dengan hati yang remuk redam, menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Gerimis yang semula tipis kini telah berubah menjadi hujan lebat yang mengguyur bumi, menciptakan suara bising yang berisik di atas atap seng rumah kami. Namun, suara riuh di luar sana sama sekali tidak mampu meredam keheningan yang mencekam di dalam ruang tamu. Aku mempersilakan Ibu Fatimah, begitu beliau memperkenalkan namanya, dan Mbak Sarah untuk duduk di sofa ruang tamu. Tanganku gemetar hebat saat menyajikan 2 cangkir teh hangat untuk mereka. Beberapa kali air hangat itu memercik mengenai jariku, namun rasa perihnya sama sekali tidak sebanding dengan rasa sakit yang mencabik-cabik dadaku saat ini. Aku duduk di hadapan mereka, dengan kedua tangan yang tak henti-hentinya mengusap perut buncitku. Janin di dalam rahimku seolah merasakan gejolak batin ibunya. Dia bergerak-gerak aktif, memberikan tendangan-tendangan kecil yang biasanya membuatku tersenyum, namun kali ini justru membuat air mataku semakin deras mengalir. Cynthia, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Suara Ibu Fatimah memecah keheningan, terdengar begitu syarat akan beban bersalah. Kami tidak ada maksud untuk datang dan merusak kebahagiaanmu, apalagi melihat kondisimu yang sedang hamil tua seperti ini. Tapi, Sarah butuh kejelasan. Hanif sudah 3 bulan ini jarang pulang ke rumah mereka, dan setiap kali pulang, dia selalu menghindar. Aku menatap Mbak Sarah yang duduk menunduk di samping ibunya. Wanita itu tampak begitu rapuh. Jari-jarinya yang kurus bertautan erat, saling meremas satu sama lain. Ketika dia perlahan mengangkat wajahnya dan menatapku, aku tidak melihat binar kebencian di matanya. Yang ada hanyalah kekosongan, luka yang teramat dalam, dan rasa lelah yang luar biasa. Mbak Cynthia. Suara Mbak Sarah terdengar sangat parau, hampir menyerupai bisikan. Saat saya meminta Mas Hanif untuk mencari wanita lain, saya melakukannya karena saya merasa gagal menjadi seorang istri. Kehilangan bayiku membuat jiwaku separuh mati. Saya ingin Mas Hanif bahagia. Saya ingin dia memiliki keturunan. Tapi, demi Allah, saya tidak pernah meminta Mas Hanif untuk membohongi siapapun. Saya mengira,
Saya mengira dia akan mencari wanita yang rela dimadu dan tahu sejak awal tentang keberadaan saya. Air mata Mbak Sarah kembali meluncur melewati pipinya yang pucat. 2 hari yang lalu, saya tidak sengaja menemukan surat dokumen pernikahan kalian di dalam laci meja kerja Mas Hanif di rumah kami. Di sana, status Mas Hanif tertulis belum pernah menikah. Saat itulah saya sadar, Mas Hanif telah melakukan kesalahan besar. Dia menyembunyikan saya. Dia menyembunyikan duka kami, dan dia mengorbankan ketulusan Mbak Cynthia. Setiap kalimat yang keluar dari bibir Mbak Sarah bagai sembilu yang menyayat hatiku perlahan-lahan. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan isak tangis agar tidak pecah terlalu histeris. Aku harus kuat, setidaknya demi bayi yang ada di dalam kandunganku. Lalu, apa yang Mas Hanif katakan pada Mbak Sarah selama ini? Tanyaku. Mencoba mencari sisa-sisa kekuatan dalam suaraku yang bergetar. Mbak Sarah menghela napas panjang. Tatapannya beralih pada boks bayi kosong di sudut ruangan yang sempat kupersiapkan. Dia selalu bilang sedang sibuk dengan proyek luar kota. Dia meyakinkan saya bahwa dia sedang berusaha membangun masa depan yang lebih baik untuk kami. Ternyata, proyek luar kota yang dia maksud adalah membangun rumah tangga baru di sini, bersamamu. Dia melarikan diri dari duka kehilangan anak kami. Mbak, dia tidak siap menghadapi kenyataan bahwa anak kami sudah tiada. Lalu dia mencari pelarian dengan menanam kehidupan baru di rahimmu, tanpa menyelesaikan urusannya dengan saya. Mendengar hal itu, hatiku terasa seperti dihantam oleh batu yang sangat besar. Jadi, senyuman manis Mas Hanif, pelukan hangatnya setiap malam, dan semua perhatiannya selama ini hanyalah topeng? Apakah dia menganggapku sebagai obat penawar lukanya semata? Apakah pernikahan yang sakral ini hanya dijadikan alat olehnya untuk melarikan diri dari trauma masa lalu? Tiba-tiba, terdengar suara deru mobil yang sangat akrab di telingaku masuk ke dalam pekarangan rumah. Jantungku seketika berdegup 2 kali lebih cepat. Langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar mendekati pintu depan, disusul oleh suara kunci yang diputar dengan kasar. Pintu terbuka. Mas Hanif berdiri di sana dengan pakaian yang sedikit basah terkena air hujan. Wajahnya yang semula memancarkan kecemasan karena mengkhawatirkan kondisiku di tengah hujan lebat, seketika berubah menjadi pucat pasi, seperti melihat hantu, saat pandangannya jatuh pada sosok Ibu Fatimah dan Mbak Sarah yang duduk di sofa ruang tamu kami. "Ibu? Sarah?" ucap Mas Hanif dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Tas kerja yang dipegangnya terlepas begitu saja, jatuh ke atas lantai marmer dengan suara dentuman yang mengakhiri seluruh sandiwara indahnya selama ini. Keheningan yang mencekam kembali merayap di antara kami, jauh lebih pekat dan menyesakkan dibanding sebelumnya. Mas Hanif terpaku di ambang pintu, tubuhnya menegang dengan tatapan mata yang bergerak gelisah antara diriku, Mbak Sarah, dan Ibu Fatimah. Pria yang biasanya selalu tampil tenang, berwibawa, dan penuh kehangatan itu kini tampak seperti seorang pesakitan yang tertangkap basah melakukan kejahatan besar. Aku perlahan bangkit dari dudukku, menopang perutku yang terasa semakin kencang akibat ketegangan batin yang luar biasa. Kutatap wajah suamiku, pria yang selama 9 bulan ini kupuja, pria yang kuyakini akan menjadi cinta terakhirku. Detik itu juga, wajahnya terasa begitu asing. "Mas!" Suaraku keluar dalam bisikan yang bergetar, memecah kebungkamannya. "Bisa tolong jelaskan padaku, siapa 2 wanita yang ada di hadapanku saat ini?" Mas Hanif menelan ludah dengan susah payah. Langkah kakinya yang gemetar mencoba mendekatiku. Tangannya terulur hendak meraih jemariku. "Cynthia, sayang, dengarkan Mas dulu. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Mas bisa jelaskan semuanya. Mas mohon jangan emosi dulu, pikirkan kandunganmu." Ucapnya dengan nada panik, mencoba mencari pembenaran di balik alasan demi kebaikanku. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh kulitku, aku melangkah mundur. Penolakanku yang halus namun tegas itu membuatnya tertegun. "Jangan sentuh aku sebelum kamu menjawab pertanyaanku, Mas," ujarku, kali ini dengan nada yang lebih dingin, meski air mata kembali merebak di pelupuk mataku. "Apakah benar wanita di depanmu ini adalah istri pertamamu? Dan apakah benar kamu menikahiku hanya untuk melarikan diri dari kedukaanmu?" Mas Hanif terdiam. Kepalanya perlahan tertunduk,
tidak berani menatap langsung ke dalam mataku yang menuntut kejujuran. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban bagi hatiku yang kian hancur berpinggan-pinggan. Melihat suaminya hanya terdiam, Mbak Sarah ikut bangkit dari sofa. Langkahnya pelan namun syarat akan kepedihan. "Mas, kenapa kamu tega melakukan ini pada kami berdua?" tanya Mbak Sarah dengan suara yang serak menahan tangis. "Kalau kamu memang ingin menikah lagi karena permintaanku, kenapa kamu harus membohongi Mbak Cynthia? Kenapa kamu memalsukan statusmu seolah-olah aku tidak pernah ada dalam hidupmu?" "Cukup, Sarah." Mas Hanif akhirnya bersuara. Nadanya meninggi karena frustrasi, membuat kami semua tersentak. Dia mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menatap Mbak Sarah dengan mata yang memerah. "Kamu tidak tahu apa yang kurasakan. Setiap kali aku pulang ke rumah kita, setiap sudut rumah itu hanya mengingatkanku pada bayi kita yang meninggal. Aku tidak kuat melihatmu terus menangis. Aku tidak kuat menghadapi kenyataan bahwa kita gagal." Mas Hanif kemudian beralih menatapku. Matanya berkaca-kaca memancarkan keputusasaan. "Cynthia, demi Allah, aku mencintaimu. Aku tidak bermaksud menjadikanmu pelarian. Tapi saat Sarah memintaku mencari wanita lain, aku melihatmu sebagai secercah harapan. Aku ingin memulai lembaran yang benar-benar baru. Tempat di mana tidak ada bayang-bayang kematian anakku. Aku ingin merasakan kebahagiaan menjadi seorang ayah tanpa harus dihantui rasa bersalah masa lalu. Itu sebabnya aku merahasiakan semuanya. Aku hanya ingin kita bahagia. Cynthia, aku ingin membangun keluarga yang utuh bersamamu." Mendengar pengakuan yang meluncur dari bibir Mas Hanif, hatiku serasa dicengkeram oleh tangan tak kasat mata. "Egois." Satu kata itu berputar-putar di dalam kepalaku. Dia ingin bahagia, dia ingin melupakan lukanya, tetapi dia melakukannya dengan cara menanam luka baru yang jauh lebih dalam di hatiku dan hati istri pertamanya. "Jadi, kebahagiaan yang kita bangun selama ini berdiri di atas kebohongan besar, Mas?" tanyaku dengan tawa getir yang berujung isak tangis. "Kamu bilang ingin membangun keluarga yang utuh, tapi kamu menghancurkan perasaan dua wanita sekaligus untuk mencapainya. Kamu memalsukan dokumen, kamu menipu keluargaku, dan kamu membiarkan aku hidup dalam kepalsuan." Aku memegangi perutku yang tiba-tiba terasa sangat mulas dan melilit. Kontraksi hebat yang belum pernah kurasakan sebelumnya tiba-tiba menyerang, membuatku terpaksa membungkuk menahan rasa sakit. "Aduh!" rintihku spontan. Keringat dingin mulai bercucuran di dahiku. "Cynthia!" Mas Hanif berteriak panik dan langsung menerjang maju untuk menahan tubuhku yang hampir limbung. Kali ini, aku tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Di saat yang sama, Ibu Fatimah dan Mbak Sarah pun langsung bergegas mendekat dengan raut wajah yang dipenuhi kecemasan yang teramat sangat. Puncak dari kebohongan ini tampaknya telah mengetuk pintu takdir yang lain. Bayiku tampaknya ingin segera melihat dunia yang tengah porak-poranda ini. Rasa mulas yang luar biasa itu datang bergelombang, mencengkeram pinggang hingga ke perut bawahku dengan begitu hebat. Aku mengerang pelan, meremas lengan kemeja Mas Hanif yang kini terasa begitu asing. Namun hanya dia satu-satunya sandaran fisik yang bisa menahan tubuhku agar tidak ambruk ke lantai marmer yang dingin. "Cynthia, sayang, bertahanlah. Kita ke rumah sakit sekarang." Suara Mas Hanif bergetar hebat karena kepanikan. Wajahnya yang tadi pucat karena rahasianya terbongkar, kini semakin pias melihatku meringis kesakitan. Di tengah rasa sakit yang mendera, pandanganku sempat menangkap raut wajah Mbak Sarah. Wanita yang berstatus sebagai istri pertama suamiku itu melangkah maju tanpa ragu. Tidak ada gurat dendam atau kepuasan di wajahnya melihatku menderita. Yang ada hanyalah ketakutan yang mendalam. Mungkin pemandangan ini mengingatkannya pada trauma masa lalunya sendiri, saat dia berjuang melahirkan bayi yang akhirnya tidak selamat. "Mas, cepat angkat Mbak Cynthia ke mobil. Jangan buang waktu lagi," seru Mbak Sarah dengan suara yang tegas, mencoba mengambil alih situasi di tengah kepanikan Mas Hanif. "Ibu, tolong ambilkan tas perlengkapan bayi di dekat box itu. Kita harus pergi bersama." Mendengar instruksi itu, Ibu Fatimah dengan cekatan berlari menuju sudut ruang tamu, mengambil tas kain besar yang sudah berminggu-minggu kupersiapkan dengan penuh sukacita. Sementara itu,
Mas Hanif menyusupkan kedua lengannya ke bawah tubuhku, mengangkatku dengan tergesa-gesa keluar menembus derasnya air hujan menuju mobil. Di dalam mobil yang melaju membelah jalanan kota yang basah, ketegangan tidak mereda sedikit pun. Aku dibaringkan di kursi tengah dengan kepala berbantalkan pangkuan Ibu Fatimah. Wanita parubaya itu dengan lembut mengusap dahi dan rambutku yang basah oleh keringat dingin, membisikkan ayat-ayat suci untuk menenangkanku. Sementara itu, Mbak Sarah duduk di kursi depan, di samping Mas Hanif yang menyetir dengan tangan yang gemetar di atas kemudi. Setiap kali roda mobil menghantam lubang atau mengerem mendadak, rasa sakit di perutku semakin menjadi-jadi. Namun, yang jauh lebih menyakitkan adalah atmosfer di dalam mobil ini. Aku, seorang wanita yang mengira dirinya adalah ratu di rumah tangganya sendiri, kini harus diantar ke rumah sakit oleh suami yang membohongiku, maduku yang tak pernah ku ketahui keberadaannya, dan ibu mertua yang baru kutemui 1 jam lalu. Mas, cepat sedikit. Mas. Mbak Cynthia sudah terus-menerus merintih. Ucap Mbak Sarah. Suaranya terdengar cemas saat menengok ke belakang, memandangi wajahku yang kian memutih. Ini sudah paling cepat. Sarah. Jalanan macet karena hujan dan banjir. Bentak Mas Hanif dengan nada frustrasi yang tak bisa lagi dia bendung. Stres karena rahasianya pecah di hari persalinanku membuat emosinya berada di ambang batas. Mendengar bentakan Mas Hanif kepada Mbak Sarah, hatiku kembali berdenyut nyeri. Di tengah rasa sakit fisik ini, logikaku tetap berjalan. Pria di depan sana adalah pria yang egois. Dia membentak wanita yang telah memberinya kelonggaran untuk menikah lagi, dan dia telah menghancurkan hidupku yang tulus menerimanya. Aku memejamkan mata erat-erat. Air mata mengalir dari sudut mataku, bercampur dengan keringat. Ya Allah, selamatkan anakku. Jangan biarkan dosaku atau kebohongan ayahnya berimbas pada keselamatan bayiku. Ujarku dalam hati, berdoa dengan seluruh sisa kekuatan yang kumiliki. Ketakutan terbesar dalam diriku saat ini bukanlah statusku sebagai istri kedua, melainkan ketakutan jika takdir buruk yang menimpa Mbak Sarah juga akan menimpa diriku. Aku tidak ingin kehilangan bayi ini. Aku tidak ingin melahirkan duka. Sesampainya di lobi rumah sakit, Mas Hanif langsung berteriak memanggil perawat. Beberapa petugas medis bergegas membawa kursi roda dan memindahkanku dengan hati-hati. Aku segera didorong menuju ruang bersalin. Saat pintu ruang bersalin hendak ditutup, Mas Hanif mencoba ikut masuk, namun aku menahan lengannya dengan sisa tenaga yang ada. Kuterkam matanya dengan tatapan penuh luka dan penolakan. Jangan masuk, Mas. Bisikku lemah, namun syarat akan penekanan. Aku tidak ingin melihat wajahmu di dalam sana. Biarkan Mbak Sarah atau ibu saja yang menemaniku. Mas Hanif tertegun, langkahnya terhenti di ambang pintu dengan tatapan mata yang hancur, menyadari bahwa retakan di antara kami kini telah berubah menjadi jurang yang sangat dalam, tepat di saat anak kami bersiap untuk lahir ke dunia. Pintu ruang bersalin tertutup dengan dentingan besi yang solid, memisahkan Mas Hanif di luar sana dari duniaku yang kini dipenuhi oleh aroma antiseptik yang tajam dan dinding-dinding putih yang dingin. Di dalam ruangan ini, rasa sakit di perutku semakin menjadi-jadi, seolah-olah rahimku sedang meremas seluruh paksa kehidupan di dalamnya untuk segera keluar. Sesuai dengan permintaanku yang penuh amarah dan luka, bukan Mas Hanif yang berdiri di samping ranjangku, melainkan Mbak Sarah. Wanita yang beberapa jam lalu baru ku ketahui sebagai istri sah dari suamiku itu kini menggenggam jemariku dengan sangat erat. Telapak tangannya dingin, namun ada kehangatan yang tulus dari cara dia menatapku. Mbak Cynthia, atur napasnya. Ikuti instruksi dokter. Jangan teriak ya, Mbak, hemat tenaganya. Bisik Mbak Sarah lembut. Suaranya bergetar, mencerminkan ketakutan yang teramat sangat. Aku tahu, berada di ruangan ini pasti membangkitkan trauma masa lalunya yang kelam, saat dia kehilangan bayinya sendiri. Namun, demi aku, atau mungkin demi bayi yang ada di dalam kandunganku, dia memilih untuk menguatkan hatinya. Sakit, Mbak, sakit sekali. Rintihku, air mata tak henti-hentinya membasahi bantal rumah sakit. Rasa sakit fisik ini bercampur aduk dengan rasa sesak di dada. Setiap kali aku mengejan, bayangan kebohongan Mas Hanif berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Ibu Cynthia,
Pembukaannya sudah lengkap. Kalau rasa mulasnya datang lagi, silakan mengejan yang kuat ya, Bu. Ujar dokter kandungan yang menanganiku dengan nada tenang namun tegas. Kontraksi hebat kembali menghantam. Aku mencengkeram sprei kasur dan tangan Mbak Sarah hingga memutih. Di tengah perjuangan antara hidup dan mati ini, konflik batin di dalam diriku berkecamuk dengan hebat. Aku ingin berbahagia menyambut kelahiran anakku, namun kenyataan bahwa aku hanyalah istri kedua yang dinikahi lewat jalur penipuan membuatku merasa sangat kotor dan terhina. Apakah anak ini nantinya akan menanggung aib ayahnya? Apakah anak ini hanya akan dianggap sebagai pengganti dari anak Mbak Sarah yang telah tiada? Ayo, Mbak Cynthia, sedikit lagi. Kepalanya sudah kelihatan. Dukung Mbak Sarah. Air matanya sendiri kini ikut mengalir pelan. Dia mengusap keringat di dahiku dengan selembar tisu. Demi bayimu, Mbak, lupakan sejenak bajingan di luar sana. Anak ini tidak berdosa. Dia berhak melihat dunia. Kata-kata Mbak Sarah seolah memberikan suntikan kekuatan baru ke dalam urat nadiku. Benar, anakku tidak boleh menjadi korban dari keegoisan Mas Hanif. Dengan satu tarikan napas panjang dan sisa tenaga terakhir yang kumiliki, aku mengejan sekuat-kuatnya, menumpahkan segala rasa sakit, amarah, dan kekecewaan yang bergumul di dalam dada. Oyek! Oyek! Suara tangisan melengking yang begitu nyaring memecah ketegangan di dalam ruangan. Suara itu begitu bersih, begitu suci, memenuhi setiap sudut kamar bersalin. Detik itu juga, seluruh tubuhku terasa lemas, terbebas dari beban berat yang menyiksa selama berjam-jam. Dokter segera meletakkan bayi mungil yang masih kemerahan itu di atas dadaku untuk melakukan inisiasi menyusu dini. Air mataku luruh, kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena rasa haru yang luar biasa saat merasakan kulit lembut anak laki-lakiku menyentuh kulitku. Dia menangis dengan kuat, seolah mengumumkan kehadirannya di tengah badai yang sedang melanda orang tuanya. Aku menoleh ke arah Mbak Sarah. Wanita itu menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah seketika. Dia memandangi bayiku dengan tatapan yang sangat kompleks. Ada rasa rindu yang mendalam pada anaknya sendiri yang telah tiada. Namun ada juga rasa syukur yang tulus atas keselamatan bayiku. Namun, ketenangan pasca melahirkan itu tidak berlangsung lama. Pintu ruang bersalin tiba-tiba terbuka sedikit, dan seorang perawat masuk dengan wajah cemas, berbisik kepada dokter yang baru saja selesai menjahit lukaku. Dok, suami pasien di luar, Pak Hanif, mengamuk dan memaksa masuk. Beliau tidak terima dilarang dan sekarang terlibat keributan dengan petugas keamanan. Bisik perawat itu, namun suaranya masih bisa terdengar jelas olehku dan Mbak Sarah. Mendengar hal itu, kedamaian yang baru setitik kurasakan langsung menguap. Konflik yang sempat tertunda karena proses persalinan kini kembali mengetuk pintu kehidupan kami dengan jauh lebih agresif. Mas Hanif tidak memberi kami waktu bahkan untuk sekadar bernapas lega setelah badai persalinan ini. Suara bentakan dan derap langkah kaki yang tertahan terdengar samar-samar dari balik pintu kaca ruang bersalin. Di dalam ruangan, atmosfer yang semula dipenuhi keharuan atas kelahiran bayiku seketika berubah tegang. Aku mendekap erat tubuh mungil anakku yang masih basah di atas dadaku. Detak jantungnya yang cepat beradu dengan detak jantungku yang kian tak beraturan akibat rasa cemas yang kembali datang menyerang. Dokter kandungan yang menanganiku menghela napas pendek, lalu menatap seorang perawat senior. Tolong hubungi pihak keamanan sekali lagi. Katakan pada suami pasien bahwa ini area steril dan kondisi ibunya masih memerlukan observasi pasca melahirkan. Jangan biarkan ada keributan di depan ruang bersalin. Perintah dokter dengan nada suara yang berwibawa namun tersirat ketegasan yang tak bisa dibantah. Mbak Sarah perlahan mundur dari sisi ranjangku. Dia mengusap sisa air mata di pipinya, lalu menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada gurat kedewasaan sekaligus kepedihan yang mendalam di matanya. Mbak Cynthia, bersandarlah dan tenang sejenak. Biarkan saya yang keluar dan menemui Mas Hanif. Ucap Mbak Sarah pelan. Suaranya terdengar sangat kontras dengan keributan yang terjadi di luar. Dia harus sadar tempat. Ini bukan waktu yang tepat untuk menunjukkan keegoisannya. Mbak. Aku memanggilnya dengan suara yang masih sangat lemah. Tenggorokanku terasa kering dan perih. Aku ingin menahannya,
Aku takut jika pertemuan mereka di luar justru akan memicu keributan yang lebih besar. Namun, melihat keyakinan di mata Mbak Sarah, jemariku yang lemas perlahan melepaskan ujung jilbabnya yang sempat kutahan. Mbak Sarah mengangguk kecil, memberikan senyuman tipis yang seolah mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebelum akhirnya dia melangkah keluar membuka pintu pembatas. Begitu pintu terbuka sedikit, suara Mas Hanif langsung terdengar dengan sangat jelas. "Saya ini suaminya. Saya berhak melihat anak saya lahir. Kenapa kalian semua menghalangi saya?" teriak Mas Hanif. Suaranya meninggi, dipenuhi emosi yang meledak-ledak. Aku bisa membayangkan bagaimana wajahnya saat ini, merah padam, frustrasi, dan dipenuhi rasa bersalah yang menjelma menjadi kemarahan kepada orang-orang di sekitarnya. "Mas Hanif, cukup!" Suara Mbak Sarah terdengar lantang dari luar, memotong kalimat Mas Hanif. "Jaga sikapmu. Di dalam sana ada istrimu yang bertaruh nyawa, dan ada anakmu yang baru saja lahir ke dunia. Apakah kamu belum cukup menghancurkan perasaan kami hari ini, sampai kamu harus membuat keributan di rumah sakit?" Setelah kalimat tegas dari Mbak Sarah itu, suasana di luar mendadak hening selama beberapa saat. Aku tidak bisa mendengar lagi apa yang mereka bicarakan. Mungkin karena petugas keamanan telah menggiring mereka menjauh dari pintu ruang bersalin demi kenyamanan pasien lain. Di dalam ruangan, perawat mulai memindahkan bayiku dengan sangat hati-hati untuk dibersihkan dan ditimbang. Kehilangan kehangatan dari tubuh mungil itu membuat dadaku kembali terasa kosong dan nyeri. Air mataku menetes di atas bantal. Konflik ini baru saja dimulai. Kelahiran anak ini, yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupku, kini justru menjadi awal dari sebuah labirin masalah yang rumit. Aku menyadari satu hal dengan sangat jelas. Mas Hanif belum selesai dengan masa lalunya, dan aku telah terjebak di tengah-tengah lingkaran itu sebagai istri kedua yang tidak pernah diinginkan kehadirannya dengan cara yang benar. Setengah jam kemudian, setelah kondisiku dinyatakan stabil oleh dokter, aku dipindahkan ke ruang perawatan VIP yang lebih tenang. Ibu Fatimah, ibu mertua yang baru ku kenal dalam situasi paling buruk ini, sudah menunggu di dalam ruangan. Beliau langsung mendekat, menggenggam tanganku yang masih terpasang infus, dan mengecup keningku dengan penuh rasa sayang. "Enduk, anakmu tampan sekali, sehat, dan menangis dengan kuat," bisik Ibu Fatimah dengan suara yang serak karena habis menangis. "Maafkan anak ibu, Enduk. Maafkan Hanif yang sudah berbuat zalim padamu." Aku hanya bisa terdiam, memalingkan wajah ke arah jendela bangsal yang masih basah oleh sisa-sisa air hujan. Rasa hangat dari perhatian Ibu Fatimah tidak mampu mengobati rasa dikhianati yang terlanjur tertanam dalam di lubuk hatiku. Tepat saat itu, pintu kamar rawat perlahan terbuka, dan sosok Mas Hanif melangkah masuk dengan kepala tertunduk, melangkah ragu-ragu mendekati ranjang tempatku berbaring. Langkah kaki Mas Hanif terdengar begitu berat, bergesekan pelan dengan lantai vinil kamar perawatan yang sunyi. Pria yang biasanya selalu melangkah dengan tegap dan penuh percaya diri itu kini berjalan dengan bahu yang merosot dalam. Wajahnya tampak sangat kusut, rambutnya berantakan karena remasan tangannya sendiri, dan matanya merah menyala akibat air mata serta rasa lelah yang teramat sangat. Aku tetap bergeming, memalingkan wajahku menatap lurus ke arah tirai jendela yang bergerak perlahan ditiup angin pendingin ruangan. Aku sengaja tidak sudi menatapnya. Kehadirannya di dalam ruangan ini membawa kembali sesak yang sempat mereda saat aku melihat bayiku tadi. Ibu Fatimah yang menyadari ketegangan di antara kami perlahan melepaskan genggaman tangannya dari jemariku. Beliau menghela napas panjang, menatap putranya dengan tatapan yang syarat akan kekecewaan seorang ibu. "Selesaikan urusanmu, Hanif. Bicaralah sebagai seorang laki-laki. Jangan lagi ada kebohongan. Ibu tunggu di luar bersama Sarah," bisik Ibu Fatimah dengan nada suara yang rendah namun menekan. Beliau kemudian melangkah keluar, menutup pintu kamar rawat dengan sangat pelan, menyisakan aku dan Mas Hanif dalam keheningan yang mencekam. Ruangan itu mendadak terasa begitu sempit. Mas Hanif perlahan mendekati sisi ranjang tempatku berbaring. Dia berlutut di lantai, mencoba meraih tangan kananku yang bebas dari selang infus. Namun, dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku segera menarik tanganku dan menyembunyikannya di balik selimut rumah sakit.
Penolakanku yang terang-terangan itu membuat Mas Hanif menghela napas pendek. Sebuah isakan kecil lolos dari bibirnya. Cynthia. Suaranya terdengar sangat parau dan bergetar hebat. Mas mohon, tatap Mas sebentar saja. Mas tahu masalah. Mas tahu tidak ada maaf yang pantas untuk kebohongan ini. Tapi demi Allah, kasih sayang Mas padamu selama ini sama sekali bukan kepalsuan. Aku memejamkan mata erat-erat, mencoba menahan air mata yang kembali mendesak ingin keluar. Mendengar suaranya saja membuat dadaku seperti dihantam palu besar. Bukan kepalsuan, kamu bilang, Mas? Tanyaku dengan suara yang diusahakan tetap tenang, meski getar kemarahan tidak bisa kusembunyikan. Aku perlahan menoleh, menatap langsung ke dalam manik matanya yang dipenuhi penyesalan. Lalu apa sebutan yang tepat untuk pernikahan kita? Kamu mengaku sebagai jejaka, kamu membuat keluargaku percaya bahwa kamu adalah pria tanpa masa lalu, sementara di sudut kota lain, ada seorang istri yang sedang menangis meratapi kehilangan anaknya dan kehilangan suaminya yang melarikan diri. Mas Hanif menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga keningnya menyentuh pinggiran kasur tempatku berbaring. Mas pengecut. Cynthia. Mas akui Mas pengecut. Ucapnya di sela-sela tangis yang mulai pecah. Saat anak Mas dan Sarah meninggal, dunia Mas rasanya runtuh. Rumah itu terasa seperti neraka karena setiap hari Mas hanya melihat kesedihan. Mas tidak kuat menghadapi trauma itu. Saat Sarah meminta Mas mencari wanita lain, Mas egois. Mas ingin menghapus ingatan buruk itu dengan memulai semuanya dari nol bersamamu. Mas pikir, dengan merahasiakannya, tidak akan ada yang terluka. Tapi kenyataannya semua orang terluka, Mas. Potongku dengan nada yang meninggi, membuat Mas Hanif tersentak. Mbak Sarah terluka karena suaminya menjadikannya rahasia. Aku terluka karena ketulusanku dibalas dengan penipuan. Dan anak kita lahir ke dunia ini dengan status yang rumit karena keegoisan ayahnya. Napas paksaku memburu, membuat dadaku naik turun dengan tidak teratur. Rasa perih di bekas jahitan melahirkan terasa berdenyut. Namun fokusku sepenuhnya teralih pada rasa sakit di hati yang jauh lebih meremukan. Mas Hanif mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan memelas. Mas akan perbaiki semuanya. Cynthia, Mas akan penuhi semua hakmu dan anak kita. Mas tidak akan menelantarkan kalian. Tolong jangan minta Mas untuk pergi. Mas sangat mencintaimu, dan Mas ingin membesarkan anak kita bersama-sama. Aku menatap pria di hadapanku dengan rasa asing yang teramat sangat. Janji-janji manis yang dulu selalu membuat hatiku berbunga-bunga, kini terdengar seperti omong kosong tanpa makna. Kepercayaan yang kubangun selama 9 bulan ini telah hancur menjadi serpihan halus yang tidak mungkin bisa direkatkan kembali dengan mudah. Tepat saat Mas Hanif hendak bersuara lagi, pintu kamar perawatan kembali terbuka ketukan lembut. Seorang perawat masuk sambil mendorong boks bayi beroda, membawa anak laki-lakiku yang sudah bersih, harum, dan dibungkus dengan kain bedung berwarna biru muda. Konflik di antara kami seketika terhenti oleh kehadiran jiwa suci yang tidak tahu apa-apa tentang badai yang sedang melanda orang tuanya. Kehadiran perawat yang mendorong boks bayi beroda itu seketika membekukan ketegangan yang sempat memuncak di antara aku dan Mas Hanif. Suara gesekan roda boks bayi di atas lantai vinil terasa seperti melodi penyelamat yang menghentikan adu argumen kami yang menyakitkan. Mas Hanif perlahan bangkit dari posisinya yang berlutut di lantai. Dia mengusap wajahnya yang basah oleh air mata dengan cepat menggunakan telapak tangan, mencoba menguasai diri dan menyembunyikan gundah di depan petugas medis. Tatapannya langsung beralih, terpaku pada sesosok makhluk mungil yang sedang menggeliat pelan di dalam balutan kain bedung biru itu. Ada binar kerinduan, ketakutan, sekaligus rasa haru yang luar biasa terpancar dari sepasang matanya. Ibu Cynthia, ini putranya sudah bersih dan sudah diberi vitamin. Kondisinya sangat sehat, beratnya 3,2 kilogram. Ujar perawat itu dengan senyuman ramah, sama sekali tidak menyadari badai besar yang baru saja menghantam ruangan ini. Sekarang waktunya untuk menyusui ya, Bu. Biar dirawat gabung di sini agar kedekatan ibu dan bayinya semakin kuat. Terima kasih, Sus. Jawabku dengan suara yang masih parau. Aku berusaha memaksakan sebuah senyuman tipis agar perawat itu tidak menaruh curiga pada mataku yang sembab. Dengan sangat hati-hati,
Perawat itu mengangkat bayiku dan meletakkannya di dalam dekapan lenganku. Begitu tubuh mungil yang hangat itu menyentuh dadaku, segala gemuruh amarah dan rasa perih yang mengubrak-abrik jiwaku mendadak surut, digantikan oleh rasa damai yang magis. Kulitnya begitu lembut, aroma minyak telon dan bedak bayi yang khas menguar, menenangkan saraf-sarafku yang sempat tegang. Dia membuka mulut kecilnya, mencari-cari sumber kehidupan dari ibunya. Mas Hanif melangkah satu tapak lebih dekat ke sisi ranjang. Tangannya terulur, bergetar di udara. Tampak sangat ragu apakah dia memiliki hak untuk menyentuh anak yang baru lahir ini. "Cynthia," bisik Mas Hanif. Suaranya tercekat di tenggorokan. Bolehkah Mas menyentuhnya sebentar? Boleh Mas mengazaninya?" Aku mendongak, menatap Mas Hanif yang kini memandang anak kami dengan mata yang berkaca-kaca. Di dalam hatiku, ego dan rasa sakit sebagai seorang wanita yang dikhianati berteriak untuk menolak. Aku ingin menjauhkannya dari anakku. Namun, melihat ketulusan dan kerapuhan seorang ayah yang pernah kehilangan anak pertamanya di masa lalu, sisi kemanusiaanku tersentuh. Anak ini tidak berdosa. Dia berhak mendengar bait-bait asma Allah dari lisan ayahnya sendiri sebagai sambutan pertamanya di dunia. Dengan perlahan, aku menganggukkan kepala tanpa mengucap sepatah kata pun. Mendapat izin dariku, setitik air mata kebahagiaan lolos dari sudut mata Mas Hanif. Dia segera mendekatkan wajahnya ke telinga kanan bayi kami yang sedang tertidur tenang. Mas Hanif memejamkan mata, menghela napas panjang untuk menstabilkan suaranya yang bergetar, lalu mulai melantunkan kalimat azan dengan sangat lirih dan syahdu. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara Mas Hanif yang merdu merayap memenuhi ruang rawat yang sunyi. Setiap bait azan yang dia bisikan terdengar begitu bergetar, syarat akan rasa syukur yang mendalam sekaligus permohonan ampun yang tersirat atas segala kehilafan yang telah dia lakukan. Air matanya menetes perlahan, jatuh mengenai ujung dahi bayi kami. Mendengar bait-bait suci itu dikumandangkan oleh pria yang telah membohongiku, hatiku kembali teriris. Aku menangis dalam diam, memeluk erat tubuh anakku. Di satu sisi, aku melihat seorang ayah yang begitu mencintai darah dagingnya. Namun di sisi lain, aku tidak bisa melupakan kenyataan bahwa rumah tangga yang kami jalani ini dibangun di atas fondasi kebohongan yang sangat rapuh. Setelah selesai mengazani dan membacakan ikamah di telinga kiri si kecil, Mas Hanif mengecup kening bayi kami dengan sangat lama. Dia lalu menatapku dengan tatapan yang penuh dengan rasa bersalah yang teramat dalam. "Terima kasih, Cynthia. Terima kasih telah berjuang melahirkannya dengan selamat," ucapnya dengan tulus, suaranya masih tersendat. Aku mengalihkan pandanganku kembali pada wajah polos anakku yang mulai menyusu dengan tenang. "Dia adalah anakku, Mas. Aku bertaruh nyawa demi dia, bukan demi menebus kesalahan atau masa lalumu," ujarku dengan nada datar namun dingin. "Sekarang, tolong panggil Mbak Sarah dan Ibu masuk ke sini. Ada hal yang harus kita bicarakan bersama." Aku tidak ingin menunda kenyataan pahit ini lebih lama lagi. Permintaanku yang dingin membuat Mas Hanif terpaku selama beberapa saat. Dia menatapku seolah ingin memohon agar pembicaraan berat ini ditunda, setidaknya sampai rona merah di pipiku kembali dan tubuhku pulih dari lelahnya persalinan. Namun, ketegasan yang terpancar dari sepasang mataku membuat pria itu akhirnya mundur perlahan. Dengan kepala yang kembali tertunduk, dia melangkah menuju pintu dan membukanya, memanggil dua wanita yang sejak tadi setia menunggu di luar bangsal. Pintu kayu itu terbuka lebih lebar. Ibu Fatimah masuk terlebih dahulu dengan langkah yang tergesa-gesa, disusul oleh Mbak Sarah yang berjalan dengan tenang namun anggun di belakangnya. Begitu melihat cucunya berada di dalam dekapanku, gurat kelelahan di wajah tua Ibu Fatimah seketika sirna. Beliau mendekat, mengusap puncak kepala bayiku dengan penuh kasih sayang, sementara Mbak Sarah memilih untuk berdiri di ujung ranjang, menjaga jarak yang sopan namun tatapannya tak lepas dari wajah mungil anakku. Aku membetulkan posisi dudukku sebisanya, menyandarkan punggung pada bantal rumah sakit yang ditinggikan. Bayiku sudah selesai menyusu dan kini tertidur pulas dengan mendengkur halus dalam dekapan lenganku. "Ibu, Mbak Sarah silakan duduk," ujarku, mencoba mencairkan kebekuan di dalam ruangan dengan kalimat yang tetap santun. Ibu Fatimah duduk di kursi yang berada di sisi kananku,
sedangkan Mas Hanif dan Mbak Sarah berdiri berdampingan di sisi kiri ranjang. Pemandangan itu mendadak membuat dadaku kembali berdenyut nyeri. Mereka berdua terlihat seperti sepasang suami istri yang sah. Sementara aku merasa seperti orang asing yang tiba-tiba menyusup ke dalam kehidupan mereka. Cynthia, enduk. Ibu Fatimah membuka suara, memegang pergelangan tanganku dengan lembut. Ibu tahu hatimu pasti hancur. Ibu yang melahirkan Hanif pun merasa sangat gagal mendidiknya menjadi laki-laki yang jujur. Tapi ibu mohon, demi bayimu yang baru lahir ini, jangan ambil keputusan dalam keadaan amarah yang meluap. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan sesak yang masih tertinggal di rongga dada. Ibu, sejak awal saya menikah dengan Mas Hanif, saya berniat untuk ibadah. Saya mengira saya adalah satu-satunya wanita di hatinya, dan kami sedang membangun sebuah keluarga kecil yang jujur. Ucapku, menatap Ibu Fatimah dengan mata yang berkaca-kaca. Namun hari ini, kenyataan menampar saya dengan sangat keras. Saya tidak tahu bagaimana harus bersikap di depan Mas Hanif sekarang. Mas Hanif melangkah maju, memotong pembicaraan dengan nada panik. Cynthia, Mas mohon. Mas tidak akan menceraikanmu. Mas juga tidak akan menceraikan Sarah. Mas akan adil. Mas akan bagi waktu dan nafkah dengan seadil-adilnya untuk kalian berdua. Mas janji. Mendengar kata adil yang meluncur begitu mudah dari bibir Mas Hanif, Mbak Sarah tiba-tiba menghela napas panjang. Dia menatap suaminya dengan tatapan yang syarat akan kekecewaan. Mas Hanif, jangan bicara soal keadilan jika fondasi yang kamu bangun di awal adalah sebuah penipuan. Sahut Mbak Sarah dengan suara yang tenang namun menohok jantung hati Mas Hanif. Wanita itu kemudian beralih menatapku. Mbak Cynthia, saya datang ke sini bukan untuk merebut Mas Hanif kembali secara paksa, bukan juga untuk meminta Mbak mundur. Saya datang untuk mencari kebenaran. Dan sekarang, setelah melihat bayi Mbak yang begitu sehat, saya menyadari satu hal. Mbak Sarah menjeda kalimatnya sejenak, menelan ludah dengan susah payah seolah ada batu besar yang mengganjal di tenggorokannya. Anak ini membutuhkan ayahnya, dan Mbak Cynthia berhak atas kebahagiaan yang utuh. Saya tidak ingin menjadi duri di dalam rumah tangga yang sudah Mbak rajut, meskipun saya adalah istri pertamanya. Sarah, apa maksudmu? Tanya Mas Hanif. Wajahnya seketika berubah panik mendengar arah pembicaraan istrinya. Konflik batin di dalam diriku semakin bergejolak hebat. Di satu sisi, aku sangat terluka karena dijadikan yang kedua melalui sebuah kebohongan. Di sisi lain, melihat kebesaran hati Mbak Sarah yang justru ingin mengalah demi anakku, membuatku merasa bersalah jika egois mempertahankan Mas Hanif untuk diriku sendiri. Kami berdua adalah korban dari satu pria yang sama. Pria yang belum selesai dengan masa lalunya dan melarikan diri dari tanggung jawab emosionalnya. Rumah tangga yang kuimpikan menjadi keluarga cemara, kini benar-benar berada di persimpangan jalan yang teramat rumit. Suasana di dalam kamar rawat VIP itu mendadak menjadi begitu hening setelah Mbak Sarah melontarkan kalimatnya. Kata-kata wanita itu seolah menggantung di udara, berputar-putar memberikan tekanan batin yang luar biasa bagi kami semua yang berada di dalam ruangan. Mas Hanif menatap Mbak Sarah dengan mata terbelalak. Tidak menyangka bahwa istri yang selama ini dia anggap rapuh dan butuh perlindungan justru bisa mengambil sikap yang begitu tegas dan berani. Sarah, apa maksudmu berbicara seperti itu? Suara Mas Hanif bergetar. Ada nada ketakutan yang nyata dalam intonasinya. Dia mencoba meraih pergelangan tangan Mbak Sarah. Namun dengan gerakan halus yang sangat sopan, Mbak Sarah menarik tangannya menjauh. Mas. Mbak Sarah menatap Mas Hanif. Matanya berkaca-kaca namun tatapannya tetap menghujam lurus. 2 tahun kita menikah. Aku tahu betul bagaimana caramu menghindar dari masalah. Saat anak kita meninggal, kamu tidak pernah benar-benar menemaniku melewati masa berkabung. Kamu justru pergi, melarikan diri, dan mencari pelarian pada Mbak Cynthia tanpa memikirkan bagaimana perasaan kami berdua jika rahasia ini terbongkar. Mbak Sarah menghela napas panjang, lalu mengalihkan pandangannya kepadaku. Tatapannya melunak, dipenuhi rasa empati yang mendalam sesama wanita. Aku tidak ingin hidup dalam ikatan pernikahan yang dipenuhi kepalsuan, Mas.
Dan aku juga tidak mau membagi suami dengan cara yang tidak terhormat seperti ini. Mbak Cynthia dinikahi tanpa tahu apa-apa. Dia berhak mendapatkan kebahagiaan yang utuh, tanpa harus merasa bersalah karena telah berbagi suami dengan wanita lain. Aku mendekap bayiku sedikit lebih erat. Mendengar penuturan Mbak Sarah, hatiku berdenyut ngilu. Ada rasa kagum yang membuncah di dalam dadaku melihat ketegaran wanita di hadapanku ini. Dia adalah korban pertama dari keegoisan Mas Hanif, namun dia justru berdiri di sini, mengutamakan perasaanku dan keselamatan bayiku dibanding egonya sendiri. Mbak Sarah. Suaraku akhirnya keluar, parau dan melemah. Aku menggelengkan kepala perlahan di atas bantal. Jangan mengalah karena saya atau anak ini. Pernikahan Mbak dengan Mas Hanif adalah pernikahan yang sah dan dilandasi keterbukaan di awal. Sementara saya dinikahi di atas tumpukan kebohongan. Jika ada yang harus mengevaluasi posisi di rumah tangga ini, itu adalah saya, bukan Mbak Cynthia. Tidak, Mas, mohon jangan bicara seperti itu. Mas Hanif langsung menyela dengan nada panik. Dia melangkah mendekati ranjangku. Wajahnya memohon dengan sangat iba. Mas mencintai kalian berdua. Mas mengakui kesalahan Mas karena telah berbohong. Tapi Mas janji akan memperbaiki semuanya. Mas akan belikan rumah yang terpisah. Mas akan penuhi semua kebutuhan kalian. Mas mohon jangan ada yang pergi. Cukup, Hanif. Ibu Fatimah yang sejak tadi terdiam akhirnya angkat bicara. Suara tua beliau terdengar begitu tegas dan berwibawa, seketika membungkam kepanikan Mas Hanif. Beliau bangkit dari kursinya, berdiri tegak menghadap putranya. Kamu pikir semua hal di dunia ini bisa kamu selesaikan hanya dengan materi dan janji manis? Tanya Ibu Fatimah dengan mata yang berkaca-kaca menahan kecewa. Kamu telah merusak kesucian lembaga pernikahan, Hanif. Kamu memalsukan statusmu demi memuaskan keinginanmu melarikan diri dari takdir. Sekarang, lihatlah akibatnya. Dua wanita baik-baik ini harus menanggung luka yang kamu buat. Ibu Fatimah kemudian berbalik menatapku dan Mbak Sarah bergantian. Enduk, Sarah, enduk, Cynthia. Ibu menyerahkan segala keputusan di tangan kalian berdua. Ibu tidak akan membela Hanif meskipun dia adalah anak kandung ibu sendiri. Laki-laki yang tidak bisa jujur di awal, selamanya akan sulit untuk memegang amanah tanggung jawab. Ruangan itu kembali sunyi. Mas Hanif bersimpuh di lantai, menyembunyikan wajahnya di kedua telapak tangannya sambil terisak pelan. Kebohongan yang dia rajut dengan rapi selama berbulan-bulan kini telah runtuh seluruhnya, menyisakan puing-puing penyesalan yang terlambat. Aku memandangi bayiku yang sedang tertidur lelap tanpa dosa. Di dalam kepalaku, sebuah keputusan besar mulai terbentuk. Masa depanku sebagai keluarga cemara yang kuimpikan mungkin telah hancur. Namun aku harus tetap kuat demi merajut kembali sisa-sisa kebahagiaan untuk anakku, meski jalan yang harus kutempuh nanti tidak akan pernah mudah. Isak tangis Mas Hanif yang terdengar tertahan di sisi ranjang tidak lagi mampu menyentuh sudut hatiku yang terdalam. Rasa iba yang biasanya dengan mudah mengalir setiap kali melihatnya bersedih, kini telah mengkristal menjadi sebongkah kekecewaan yang dingin. Aku menatap lurus ke arah langit-langit kamar perawatan, mencoba mengumpulkan setiap serpihan kekuatan yang tersisa di dalam sukmaku. Janin yang 9 bulan kubawa dalam rahim, kini telah menjelma menjadi seorang bayi mungil yang bernapas dengan tenang di atas dadaku. Kehadirannya seolah menjadi jangkar yang membuatku tetap tegak di tengah amukan badai ini. Aku bukan lagi sekadar Cynthia, wanita manja yang bisa dengan mudah dibuai oleh kata-kata manis. Aku adalah seorang ibu. Dan seorang ibu tidak boleh membiarkan anaknya tumbuh di dalam rumah yang fondasinya dibangun dari pilar-pilar kebohongan. Mas Hanif, berdirilah. Ujarku dengan suara yang pelan, namun syarat akan penekanan yang membuat Mas Hanif seketika menghentikan tangisnya. Pria itu perlahan mendongak, menatapku dengan mata yang sembab dan penuh harap. Dia bangkit dari posisinya yang bersimpuh, lalu berdiri dengan canggung di dekat tiang infus, menunggu kalimat selanjutnya yang akan keluar dari bibirku. Ibu, Mbak Sarah. Aku mengalihkan pandanganku pada dua wanita luar biasa yang masih setia berdiri di ruangan ini. Terima kasih atas segala kejujuran dan kebesaran hati yang sudah kalian bawa ke kamar ini.
Kehadiran Mbak Sarah dan Ibu hari ini, meskipun membawa kenyataan yang sangat pahit, adalah cara Allah untuk menyelamatkan saya dari dosa yang lebih besar. Aku menarik napas panjang, meresapi rasa perih yang menjalar di tubuhku, lalu kembali menatap Mas Hanif. Mas, kamu bilang kamu ingin memperbaiki semuanya? Kamu bilang kamu ingin bersikap adil dan membagi waktu serta nafkah untuk kami berdua. Mas Hanif mengangguk dengan cepat. Langkahnya maju satu tapak. Iya, Cynthia. Mas janji. Mas bersumpah demi apapun. Mas akan lakukan apa saja asal kamu dan Sarah tidak meninggalkan Mas. Mas tidak ingin kehilangan keluarga lagi. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman getir yang tidak mencapai mataku. Adil yang kamu maksud adalah sebuah kepalsuan baru. Mas, bagaimana mungkin kamu bisa membagi keadilan? Sementara sejak awal kamu sudah mengambil hak saya untuk memilih? Jika sejak awal kamu jujur bahwa kamu sudah memiliki istri, saya memiliki hak untuk memilih untuk melanjutkan hubungan ini atau mundur. Tapi kamu merampas hak itu dariku. Kamu menjebakku ke dalam situasi ini. Mbak Sarah menundukkan kepalanya. Jemarinya meremas ujung pakaiannya sendiri. Dia tahu persis apa yang kurasakan. Kebohongan Mas Hanif telah merampas kehormatan kami berdua sebagai seorang istri. Cynthia, Mas lakukan itu karena Mas takut kehilanganmu. Belit Mas Hanif, mencoba membela diri dengan alasan cinta. Cinta tidak menipu, Mas Hanif. Potongku dengan tegas, membuat kalimatnya terputus di udara. Cinta itu melindungi, bukan menjerumuskan. Kamu melarikan diri dari kedukaanmu bersama Mbak Sarah, lalu menggunakan ketulusanku sebagai obat penawar lukamu sendiri. Kamu egois. Aku mengelus pipi bayiku yang terasa selembut sutra. Aku sudah mengambil keputusan. Dan keputusan ini kubuat bukan karena amarah, melainkan karena rasa hormatku pada diriku sendiri, pada Mbak Sarah, dan terutama pada masa depan anakku. Suasana di dalam ruangan seketika menjadi begitu menegangkan. Ibu Fatimah menatapku dengan pandangan yang syarat akan rasa haru sekaligus cemas, sementara Mas Hanif tampak menahan napasnya, bersiap mendengarkan keputusan yang mungkin akan mengubah seluruh garis hidupnya setelah hari ini. Aku tahu, jalan yang kupilih setelah ini tidak akan mudah, namun berjalan di atas duri kejujuran jauh lebih mulia daripada bertahan di dalam istana yang dibangun dari batu-batu kebohongan. Hening yang mencekam kembali merayap. Seolah-olah waktu sengaja berhenti untuk memberi ruang bagi kalimat yang akan segera kuucapkan. Mas Hanif menatapku dengan tatapan memelas yang begitu dalam. Sepasang matanya bergetar hebat memancarkan ketakutan luar biasa. Dia tahu, di balik ketenanganku saat ini, ada sebuah ketegasan yang tidak akan bisa dia runtuhkan lagi dengan air mata. Aku membetulkan letak selimut yang membungkus tubuh bayiku, memandangi wajah polosnya untuk terakhir kali sebelum aku menatap lurus ke arah pria yang statusnya masih menjadi suamiku itu. Mas Hanif. Suaraku terdengar begitu jernih di dalam kamar yang sunyi itu. Aku meminta Mbak Sarah dan Ibu menjadi saksi di sini. Hari ini, di depan anak kita yang baru saja lahir ke dunia, aku meminta kamu untuk mengembalikan aku kepada kedua orang tuaku. Aku meminta cerai. Kata, cerai, itu meluncur dari bibirku dengan begitu tenang, namun dampaknya bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Tidak, Cynthia, tidak. Mas Hanif menjerit histeris. Dia langsung menerjang maju, tidak memedulikan lagi batasan atau tiang infus yang hampir saja dia jatuhkan. Dia berlutut di sisi ranjangku, mencengkeram besi pembatas kasur dengan tangan yang gemetar hebat. Mas mohon, sayang, jangan katakan itu. Mas tidak akan pernah menceraikanmu. Mas tidak bisa hidup tanpamu dan anak kita. Air mata Mas Hanif tumpah ruah, membasahi sprei rumah sakit. Dia menggelengkan kepalanya berkali-kali seolah mencoba mengusir kenyataan pahit yang baru saja didengarnya. Kamu bisa hukum Mas, Cynthia. Kamu bisa benci Mas. Kamu boleh tidak mengajak Mas bicara selama berbulan-bulan. Tapi Mas mohon jangan tinggalkan Mas. Mas tidak mau kehilangan lagi. Melihat kepanikan dan kehancuran Mas Hanif, dadaku terasa seperti diremas dengan sangat kejam. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya luruh juga, mengalir melewati pipiku yang pucat.
Rasa sakit ini begitu menghunjam. Menyaksikan pria yang sangat kucintai menangis meraung-raung di bawah kakiku. Namun, logikaku menolak untuk kembali goyah. Lalu bagaimana dengan Mbak Sarah, Mas? Tanyaku dengan suara yang bergetar menahan isak tangis. Kulemparkan pandanganku pada wanita yang berdiri membeku di ujung ranjang itu. Kamu mau mempertahankan kami berdua? Kamu mau membagi cintamu yang pincang itu untuk kami? Kamu egois, Mas. Setiap kali kamu melihat wajah anak ini, kamu hanya akan melihatnya sebagai pengganti dari anakmu yang hilang bersama Mbak Sarah. Dan setiap kali kamu menatap Mbak Sarah, kamu akan selalu didera rasa bersalah karena telah menyembunyikannya dariku. Aku terengah-engah, merasakan perih yang luar biasa menjalar dari perut bawahku akibat emosi yang meluap. Pernikahan yang diawali dengan kebohongan tidak akan pernah mendatangkan berkah. Mas, istana, keluarga cemara, yang kita impikan itu sebenarnya tidak pernah ada. Itu hanya fata morgana yang kamu ciptakan untuk melarikan diri dari kenyataan. Mbak Sarah berjalan mendekat. Air matanya juga mengalir deras. Dia memegang pundak Mas Hanif, mencoba menarik suaminya agar berdiri. Mas, sadarlah. Lepaskan Mbak Cynthia. Kamu sudah terlalu banyak menzaliminya. Jangan biarkan anak yang tidak berdosa ini tumbuh melihat ibunya hidup dalam tekanan batin setiap hari. Kamu diam, Sarah. Ini semua karena kamu datang ke sini. Bentak Mas Hanif tiba-tiba, meluapkan rasa frustrasinya kepada Mbak Sarah. Kalau saja kamu tidak datang dan membongkar semuanya, Cynthia tidak akan pernah tahu dan kita semua akan bahagia. Hanif. Sebuah tamparan keras dari Ibu Fatimah mendarat di pipi Mas Hanif, memotong kalimat kasarnya seketika. Suasana mendadak menjadi begitu sunyi, hanya menyisakan suara deru napas kami yang memburu. Ibu Fatimah berdiri dengan tubuh yang bergetar hebat. Air matanya mengalir membasahi kerutan di wajah tuanya. Ibu tidak pernah mengajarimu menjadi laki-laki pengecut yang menyalahkan orang lain atas kesalahanmu sendiri. Ucap Ibu Fatimah dengan suara yang serak dan syarat akan kepedihan. Sarah adalah istrimu yang sah. Wanita yang menemanimu dari nol. Dan Cynthia adalah wanita suci yang kamu bohongi. Beraninya kamu membentak Sarah di depan anakmu yang baru lahir. Mas Hanif tertegun, memegangi pipinya yang memerah. Dia menatap ibunya, lalu beralih menatapku dengan pandangan yang benar-benar hancur. Di dalam kamar rawat yang dingin itu, di hadapan bayiku yang masih tertidur lelap, istana kepalsuan yang dibangun Mas Hanif akhirnya runtuh sepenuhnya, menyisakan puing-puing luka yang teramat memilukan bagi kami semua. Tamparan dari Ibu Fatimah seolah menjadi titik balik yang menyadarkan Mas Hanif dari egoisme panjangnya. Ruangan kembali diselimuti keheningan yang sunyi, hanya menyisakan suara embusan napas pasrah dari pria yang kini terduduk lemas di lantai. Dia memandangi telapak tangannya sendiri, lalu beralih menatapku dan Mbak Sarah bergantian dengan tatapan yang tidak lagi penuh amarah atau kepanikan, melainkan kepasrahan yang teramat dalam. Cynthia. Ibu. Suara Mas Hanif terdengar sangat pelan, hampir menyerupai bisikan angin malam. Dia bangkit berdiri dengan sisa-sisa harga dirinya yang telah runtuh. Maafkan aku. Aku sadar, caraku mencintai justru menjadi racun bagi orang-orang yang paling berharga dalam hidupku. Pria itu melangkah mendekati boks bayi, menatap anak laki-lakiku yang baru saja menggeliat kecil, lalu beralih menatapku dengan senyuman paling tulus yang pernah kulihat, meski matanya berkaca-kaca. Cynthia, jika melepaskanmu adalah satu-satunya cara agar kamu bisa kembali tersenyum tanpa dihantui kebohonganku, maka aku ikhlas. Aku akan penuhi permintaanmu. Aku akan mengembalikanmu kepada orang tuamu dengan cara yang terhormat, sebagaimana dulu aku menjemputmu. Air mataku luruh mendengarnya, namun kali ini bukan karena amarah, melainkan karena rasa lega yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, Mas Hanif berhenti melarikan diri dan berani menghadapi kenyataan. 3 tahun kemudian, waktu berjalan merayap, membawa pergi perlahan rasa perih yang dulu sempat membakar dada. 3 tahun telah berlalu sejak badai di kamar rawat rumah sakit itu terjadi. Proses perpisahan kami berjalan dengan damai tanpa ada perebutan hak asuh anak. Mas Hanif menepati janjinya untuk bertanggung jawab penuh secara materi, tanpa pernah memaksakan kehendaknya lagi untuk memilikiku kembali.
Sore itu, taman kota dipenuhi oleh guguran daun-daun kering yang diterpa angin senja yang hangat. Aku duduk di sebuah bangku kayu, menyaksikan seorang anak laki-laki berusia 3 tahun dengan kaos garis-garis sedang berlarian mengejar gelembung sabun. Namanya Arka. Dia adalah bayi mungil yang dulu kudekap di tengah tangisan badai masa lalu. Arka tumbuh menjadi anak yang sangat ceria, tampan, dan memiliki senyuman yang begitu teduh. "Bunda, lihat, Arka bisa tangkap gelembungnya," seru Arka dengan suara cemprengnya yang menggemaskan, berlari ke arahku sambil memamerkan telapak tangan kecilnya yang basah. Aku tertawa kecil, mengusap keringat di dahinya dengan tisu. "Hebat anak bunda. Tapi mainnya jangan jauh-jauh ya, sayang," ujarku lembut. Dari kejauhan, aku melihat dua sosok yang sangat kukenal berjalan beriringan memasuki area taman. Mas Hanif dan Mbak Sarah. 3 tahun berpisah dariku, Mas Hanif memilih untuk pulang, belajar menyembuhkan trauma masa lalunya bersama istri pertamanya. Mereka berdua mengikuti konseling pernikahan dan belajar untuk saling menguatkan atas kehilangan anak mereka dulu. Kini, Mbak Sarah berjalan dengan tangan yang mengusap perutnya yang mulai membuncit kencang. Tuhan akhirnya mempercayakan kembali sebuah kehidupan baru di dalam rahimnya. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau kecemburuan di antara kami. Kami telah berdamai dengan takdir masing-masing. "Bunda, ada ayah dan ibu Sarah." Arka berteriak gembira saat menyadari kehadiran mereka. Bocah kecil itu langsung berlari kencang, menghambur ke dalam pelukan Mas Hanif yang langsung berlutut menyambutnya dengan tawa lebar. Mas Hanif menggendong Arka tinggi-tinggi, lalu mengecup pipinya dengan penuh kasih sayang. Mbak Sarah melangkah mendekatiku, duduk di sampingku di atas bangku kayu. Dia mengulurkan sebuah kotak bekal berisi kue bolu pandan buatannya sendiri. "Bagaimana kabarmu, Mbak Cynthia?" tanya Mbak Sarah dengan senyuman manis yang begitu tulus. "Alhamdulillah, baik dan sehat, Mbak." "Wah, selamat ya atas kehamilannya. Semoga sehat sampai persalinan nanti," jawabku tulus sambil menatap perutnya. Sungguh, melihat kebahagiaan mereka saat ini tidak sedikit pun menyisakan rasa sakit di hatiku. Kutatap Mas Hanif yang sedang asyik menuntun Arka bermain prosotan di ujung taman. Impianku tentang keluarga cemara yang sempurna di masa lalu memang telah hancur berpinggan-pinggan. Rumah tanggaku dengannya gagal. Namun, dari puing-puing kehancuran itu, kami berhasil merajut bentuk kebahagiaan yang baru. Kebahagiaan yang tidak lagi berdiri di atas kebohongan, melainkan di atas ketulusan, keikhlasan, dan kelapangan dada untuk saling memaafkan. Aku menyentuh dadaku, merasakan detak jantungku yang kini berdenyut dengan damai. Aku, Cynthia, telah melewati fase melahirkan luka yang teramat perih. Dan kini, aku berhasil merajut bahagia sejatiku sendiri demi masa depan anakku. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.